Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kami akan membahas strategi pembelajaran yaitu tentang analisis instruksional. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Masniati Paulutu dari kelompok 4 dan rekan saya Muhammad Farhan Mengilong. Langsung saja, yang pertama, pengertian analisis instruksional. Analisis instruksional adalah proses menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematis. Kegiatan tersebut adalah untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku khusus yang dapat menggambarkan perilaku umum secara lebih terperinci. Dari susunan tersebut, jelas kedudukan perilaku khusus yang dilakukan lebih dahulu daripada yang lain karena berbagai hal, seperti kedudukannya sebagai perilaku prasyarat, perilaku yang menurut proses psikologis muncul lebih dahulu atau secara kronologis terjadi lebih awal. Dengan perkataan lain, melalui tahap-tahap perilaku-perilaku khusus tertentu, mahasiswa akan mencapai perilaku umum. Perilaku khusus yang disusun secara sistematis menuju perilaku umum tersebut seperti jalan yang singkat yang harus dilalui mahasiswa untuk mencapai tujuannya dengan baik. Yang selanjutnya, pengertian analisis instruksional menurut para ahli. Yang pertama, Suparman. Analisis instruksional adalah proses menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematis. Yang kedua, Dick dan Carey. Analisis instruksional adalah sebagai tahapan proses yang merupakan keseluruhan dari pemaparan bagaimana perancangan atau desainer menentukan komponen utama dari tujuan instruksional melalui kegunaan analisis tujuan atau goal analysis, dan bagaimana setiap langkah dalam tujuan tersebut dapat dianalisis untuk mengidentifikasi keterampilan subordinate atau keterampilan prasyarat. Yang ketiga, ASEF. Analisis instruksional adalah suatu alat yang dipakai oleh para penyusun desain instruksional atau guru untuk membantu mereka di dalam mengidentifikasi setiap tugas pokok yang harus dikuasai atau dilaksanakan oleh siswa, dan subtugas atau tugas dasar yang membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas pokok. Yang selanjutnya yaitu struktur perilaku, yang terdiri dari 4 macam struktur. Di antaranya, yang pertama, struktur hierarki adalah kedudukan dua perilaku yang menunjukkan bahwa perilaku hanya dapat dilakukan bila telah dikuasai perilaku yang lain. Misalnya, perilaku B hanya dapat dipelajari apabila siswa telah dapat melakukan perilaku A. Contoh singkatnya seperti kedudukan perilaku memahami penulisan kalimat pernyataan dengan menggunakan tanda baca penutup yang tepatnya dapat diketahui dengan cara mengetahui lebih dahulu kalimat pernyataan dengan tanda baca penutup yang tepat. Pemilihan tanda baca penutup yang tepat dalam kalimat pernyataan dan mengklasifikasikan sebuah kalimat lengkap sebagai kalimat pernyataan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Farhan Mengilong. Baik, saya akan melanjutkan. 2. Struktur prosedural adalah kedudukan beberapa perilaku yang menunjukkan satu seri urutan perilaku, tetapi tidak ada perilaku yang menjadi prasyarat untuk yang lain. Walaupun perilaku khusus dilakukan berurutan untuk dapat melakukan perilaku umum, tetapi setiap perilaku dapat dipelajari secara terpisah. 3. Struktur pengelompokan adalah perilaku-perilaku khusus yang tidak mempunyai ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, walaupun semuanya berhubungan. Dalam keadaan seperti itu, garis penghubung antara perilaku-perilaku khusus yang satu dengan yang lain tidak diperlukan. 4. Struktur kombinasi. Suatu perilaku umum bila diuraikan menjadi perilaku khusus, sebagian tersebar akan terstruktur secara kombinasi antara struktur hierarkal, prosedural, dan pengelompokan. Sebagian dari perilaku khusus yang terdapat di dalam ruang lingkup perilaku umum itu mempersyaratkan perilaku khusus yang lain. Selebihnya merupakan urutan penampilan perilaku khusus dan umum. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kami kelompok 4.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.